Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai syirik dan bahaya bagi manusia. Apa sih syirik itu? Syirik menurut bahasa adalah kongsi, saham, adil, dan kerjasama. Sedangkan syirik menurut istilah mengikatkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perubahan takdir dan pengatur alam. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyahnya, asma maupun sifatnya. Adapun bentuk-bentuk syirik, yang pertama syirik di dalam al-uluhiyah, yaitu kalau seseorang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk disembah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai tempat dalam kitabnya menyuruh kepada hambanya agar tidak menyembah atau beribadah kecuali hanya kepadanya. Kedua, syirik di dalam ar-rububiyah, yaitu jika seseorang meyakini bahwa ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menciptakan atau memberi rezeki, menghidupkan atau mematikan, dan yang lainnya dari sifat-sifat ar-rububiyah. Orang-orang seperti ini keadaannya lebih sesat dan lebih jelek daripada orang kafir terdahulu. Ketiga, syirik di dalam al-asma wa as-sifah, yaitu kalau seseorang mensifatkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebagian sifat-sifat Allah yang khususnya baginya. Contohnya, meyakini bahwa ada makhluk Allah yang mengetahui perkara-perkara gaib. Selanjutnya, adapun jenis-jenis syirik. Yang pertama, syirik akbar atau syirik besar. Syirik ini menjadi penyebab keluarnya seseorang dari agama Islam, dan orang yang bersangkutan jika meninggal dalam keadaan demikian akan kekal di dalam neraka. Hakikat syirik akbar adalah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, seperti memohon dan taat kepada selain Allah, bernazar untuk selain Allah, takut kepada mayat, kuburan, jin, setan, disertai keyakinan bahwa hal-hal tersebut dapat memberi bahaya dan mudarat kepadanya. Memohon perlindungan kepada selain Allah, seperti meminta perlindungan kepada jin dan orang yang sudah mati. Adapun macam-macam syirik besar. Syirik dalam berdoa, yaitu meminta kepada selain Allah di samping meminta kepadanya. Syirik dalam sifat Allah, seperti keyakinan bahwa para nabi dan wali mengetahui perkara-perkara gaib. Kemudian syirik dalam mahabbah atau kecintaan, mencintai seseorang, baik wali atau lainnya, layaknya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menyertakan cintanya kepada makhluk dengan cintanya kepada Allah Ta'ala. Mahabbah seperti ini adalah hak istimewa Allah, hanya Allah yang berhak dicintai seperti itu. Ridha boleh diperlakukan dan disertakan dengannya. Selanjutnya, syirik dalam ketaatan, yaitu ketaatan kepada makhluk, baik wali ataupun ulama dan lain-lain, dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mentaati mereka dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengharamkan apa yang dihalalkannya. Syirik khauf atau takut. Khauf syirik, takut yang menyebabkan seseorang meninggalkan kewajibannya, takut secara tabiat. Kemudian syirik hulul, percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menitis kepada makhluknya. Kemudian syirik tasarruf, keyakinan bahwa sebagai para wali memiliki kuasa untuk bertindak dalam mengatur urusan makhluk. Syirik hakimiyah, termasuk syirik hukmiyah, adalah membuat undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam, serta membolehkan diberlakukannya undang-undang tersebut untuk beranggapan bahwa hukum Islam tidak sesuai lagi dengan zaman. Selanjutnya, syirik tawakal. Ada 3 jenis. Tawakal dalam perkara yang hanya mampu dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal dalam perkara yang mampu dilaksanakan para makhluk. Dan yang terakhir, tawakal dalam arti kata mewakilkan urusan kepada orang lain dalam perkara yang mampu dilaksanakannya.
Sekian dari saya video pembelajaran mengenai syirik dan bahaya bagi manusia.